Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membahas tentang sikap dan peran dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi ini materi perkuliahan yang selanjutnya tentang sikap dan peran dalam pelayanan kesehatan. Jadi, dalam pelayanan kesehatan, setiap individu atau tenaga nakes, yaitu tenaga kesehatan, mempunyai sikap dan peran yang harus terbaik dalam melakukan pelayanan dalam kesehatan. Ya, jadi tenaga nakes itu bisa terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, bidan, dan tenaga medik yang lainnya. Nah, kita belajar dulu tentang definisi sikap. Ya, menurut Berkowitz, sikap diarahkan ke suatu objek yang di dalamnya terungkap perasaan seseorang, mulai dari kurang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan terhadap objek tertentu. Ya, jadi sikap sebagai sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang, gagasan, objek, atau kelompok tertentu. Ya, jadi di sini sikap merupakan predisposisi mental individu untuk mengevaluasi suatu hal tertentu dalam beberapa derajat yang disukai atau yang tidak disukai. Ya. Nah, setiap individu mempunyai sikap yang difokuskan pada objek, ya, pada orang, individu, atau bahkan peristiwa. Sikap juga menunjukkan kategori mental, bahwa orientasi mental terhadap konsep secara umum dapat mengacu pada nilai tertentu. Ya, nah di sini saya membedakan komponen sikap. Ya, sikap manusia tersusun oleh 3 komponen utama. Ya, yang pertama kognitif, yaitu berisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pengalaman Anda tentang objek tersebut, bagaimana pendapat atau pandangan Anda tentang objek tersebut. Ya, jadi aspek kognitif ini berkaitan dengan kepercayaan kita, teori, harapan, sebab akibat dari suatu kepercayaan dan persepsi relatif terhadap objek tertentu. Ya, kemudian komponen yang kedua itu berisi afektif, ya, berisi apa yang Anda rasakan mengenai suatu objek. Jadi komponen afektif berisi tentang emosi, ya, menunjukkan perasaan, respek atau perhatian kita terhadap objek tertentu, seperti ketakutan, kesukaan, ataupun kemarahan. Ya, lanjut. Yang ketiga, konatif, berisi predisposisi untuk bertindak terhadap objek. Ya, jadi ada kecenderungan untuk bertindak atau memutuskan atau bahkan bertindak terhadap objek tertentu. Ya, kemudian mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek. Bisa dipahami ya dari sini? Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya mengambil sebenarnya teori tentang perubahan sikap itu banyak sekali, tapi saya hanya mengambil satu teori saja ya, supaya tidak bingung. Di sini teori perubahan perilaku, teori perubahan sikap itu saya mengambil yaitu teori hierarki belajar ya. Di sini ada perubahan kognitif, kemudian ada perhatian, kesadaran, pemahaman, keyakinan, dan kemudian ada perubahan afektif, yaitu adanya sikap, evaluasi, perasaan, dan perubahan konatif, yaitu maksud serta perilaku aktual. Dari ketiga perubahan ini, dalam perubahan sikap itu, audiens atau individu mengutamakan perhatian, kesadaran, keyakinan, dan pemahaman. Ya. Jadi apakah perubahan sikap itu bisa diukur? Bisa ya. Jadi di sini ada salah satu metode pengukuran sikap yaitu menggunakan skala Likert ya. Dalam semua metode pengukuran sikap dicantumkan daftar pertanyaan atau wawancara yang menanyakan secara lengkap 3 komponen sikap tersebut yaitu kognitif, afektif, dan konatif ya. Lanjut ya. Di sini suatu model perubahan perilaku, kepercayaan, sikap, dan perilaku ya. Ada belief,
attitude, intention, dan behavior ya. Di sini menurut Fishbein dan Ashton tahun 75. Jadi teori ini sudah lama sekali ya. Nah, dalam perilaku ya, di sini ada tentang informasi dasar ya, ada kepercayaan dan penilaian tentang akibat perilaku. Kemudian muncul sikap terhadap perilaku X ya, kemudian ada niat untuk melakukan perilaku tersebut yaitu perilaku X, dan akhirnya ada kegiatan atau tindakan sebagai perilaku X tersebut ya. Kemudian sama juga yang bawah adanya informasi dasar yaitu kepercayaan normatif dan motivasi untuk menuruti. Nah, di sini akan terbentuk suatu norma subjektif mengenai perilaku tersebut. Kemudian sama ya dengan yang atas, adanya niat untuk melakukan perilaku dan akhirnya terbentuk perilaku yang dimaksudkan ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini saya akan membedakan yaitu adanya perbedaan sikap dan perilaku ya. Jadi yang pertama, sikap. Sikap itu definisinya kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu. Ya. Kemudian sikap seseorang didasarkan pada pengalaman yang diperolehnya selama hidupnya dan pengamatannya, ya. Kemudian yang ketiga, sikap adalah pikiran dan perasaan batin seseorang, ya. Dan keempat, sikap seseorang mencerminkan cara berpikir atau perasaan yang dialaminya, ya. Kemudian yang kelima, sikap didefinisikan oleh cara kita memandang sesuatu, ya. Dan yang terakhir, sikap adalah sifat dari manusia, ya. Itu sikap, ya. Sekarang kita membahas tentang perilaku. Yang pertama, perilaku menyiratkan tindakan atau gerakan, fungsi individu atau kelompok terhadap orang lain. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perilaku seseorang tergantung pada situasi, ya. Kemudian yang ketiga, perilaku itu mengekspresikan sikap seseorang. Jadi ekspresinya itu macam-macam ya, bisa ekspresi marah, sedih, kemudian bahagia ya, dan banyak lagi ekspresi yang bisa ditampilkan ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku seseorang tercermin dari perilaku itu sendiri ya. Kemudian yang kelima, perilaku diatur oleh norma sosial, dan yang keenam, perilaku adalah sifat dari bawaan ya. Jadi itulah perbedaan antara sikap dan perilaku. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi nanti kita bisa dari belajar psikologi ini kita bisa tahu apa sih sikap dan perilaku itu ya. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Nah, berhubungan dengan pelayanan kesehatan, bukan otomatis ya, secara tidak langsung seorang tenaga kesehatan itu harus mempunyai sikap yang baik terhadap seorang pasien. Bagaimana sikap seorang tenaga kesehatan terhadap pasien? Yaitu yang pertama, menyapa dengan mengucapkan salam membuka, dengan sopan dan ramah ya. Kemudian yang kedua, wajah harus tampak tersenyum, bukan hanya bibir saja yang tersenyum, tapi wajah tidak menunjukkan maaf ya, jadi wajah menunjukkan senyum atau keramahan ya. Ini tidaknya dicoret ya nanti. Kemudian yang ketiga, menanyakan keluhan pasien dengan bahasa yang sopan ya. Kemudian yang keempat, mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan pasien dengan penuh pengertian dan empati ya. Seandainya kita dikondisikan sebagai seorang pasien ya, kemudian kita mendapatkan sikap dari seorang tenaga kesehatan itu misalnya tidak sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, bagaimana coba? Pasti kita akan merasa mangkel ya, dongkol gitu ya, atau marah ya. Jadi karena apa? Karena seorang pasien pasti akan membutuhkan sikap yang baik dari seorang tenaga kesehatan. Ya, wong sudah sakit, kok diberi sikap yang nggak baik, ya otomatis kan akan menambah kekecewaan dari seorang pasien ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman di sini yang menjadi seorang ahli gizi, perawat dan kebidanan ya harus mempunyai sikap sebagai
mempunyai sikap yang bagus sebagai tenaga kesehatan dalam melayani pasien atau melayani dalam pelayanan kesehatan yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Kita lanjutkan. Nah, apa sih pelayanan kesehatan itu? Nah, di sini ya sudah saya rangkum. Jadi mengenai pelayanan kesehatan dari tokoh Livia dan Lumba, ya. Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Ya, nah, pelayanan kesehatan di sini meliputi yang pertama ada peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional, tradisional, alternatif, dan komplementer. Ya, jadi pelayanan kesehatan itu macam-macam, nggak cuma pelayanan kesehatan modern yang ada di rumah sakit. Ya, kemudian tujuan dari pelayanan kesehatan sendiri itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Ya, sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat yang ada dalam pelayanan kesehatan tersebut. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini kembali lagi kita ke sikap dan peran tenaga kesehatan dalam pelayanan masyarakat ya. Jadi kita sudah tahu apa sih sikap tadi di depan dan perilaku itu apa. Kemudian pelayanan kesehatan sendiri itu apa, sudah saya terangkan kan ya di depan. Nah, sekarang kita rangkum lagi menjadi satu, sikap dan peran tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, melakukan pelayanan kesehatan secara profesional dalam tugas. Ya. Yang kedua, menumbuhkan jiwa melayani dalam sanubari dan melayani dengan sepenuh hati. Ya, service with heart, ya, melayani dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, harus bangga untuk melayani dan memberikan yang terbaik dan melindungi masyarakat, ya. Kemudian yang selanjutnya, peran tenaga kesehatan sebagai pelaksana kesehatan harus mengikuti pedoman tata laksana pelayanan umum dan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu ada SOP-nya, ya, standar operasionalnya itu ada pedoman tata laksana pelayanan umum dan kesehatan. Jadi kita dalam melakukan pelayanan kesehatan itu nggak ngasal ya, kita harus langsung jalan sendiri, enggak. Selalu ada tata laksananya, ada pedomannya yang sudah dibakukan ya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, nah, 6 hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang baik ya. Yang pertama di sini ada attitude ya, yaitu sikap. Kembali lagi kita ke sikap ya. Jadi setiap nakes atau tenaga kesehatan pada satu unit layanan seharusnya memiliki yang pertama sikap yang ramah, sopan, dan penuh simpati. Kemudian menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaan. Baik Anda sebagai seorang perawat, sebagai seorang bidan, sebagai seorang ahli gizi, atau tenaga medis yang lainnya. Ya. Kemudian adanya rasa memiliki yang tinggi terhadap pekerjaan dan tempat kerja. Ya, jadi memiliki rasa yang tinggi. Jadi ada keterikatan antara kita sebagai tenaga kesehatan dengan tempat di mana kita bekerja ya. Kemudian yang kedua di sini ada ability atau kemampuan, yaitu memiliki yang pertama ada kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki pengetahuan yang cukup di bidang kerjanya. Kemudian yang ketiga memahami SOP, standar operasional dasar untuk menangani keluhan pasien ya.
Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya agar senantiasa memberikan pelayanan prima, ya, dengan tidak mencampur aduk dengan permasalahan pribadi, ya. Kalau misalnya teman-teman di sini mempunyai masalah pribadi, kemudian dibawa ke kantor, ya, ke tempat kerja, jangan, ya, jangan dicampur aduk, ya. Masalah yang di rumah ya ditinggal di rumah, kemudian kita tetap berangkat kerja dengan sikap profesional. Kadang-kadang kalau membawa masalah pribadi ke tempat kerja, maka yang ada akan berantakan. Kita menjadi tidak fokus, akhirnya apa, merembet ke yang lain-lainnya, ya. Kemudian akhirnya kita tidak menjadi profesional lagi, ya. Bisa dipahami dari sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada. Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu adanya attention atau perhatian, ya. Nakes, tenaga kesehatan harus senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pasien dengan penuh empati, ya. Kemudian yang kedua, menyapa dengan mengucapkan salam pembuka dengan sopan dan ramah. Ingat ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, wajah harus selalu tersenyum dan ramah, ya. Meskipun kita sakit gigi nih, misalnya ya, kita sakit gigi, tapi tetap usahakan tersenyum, ya. Bibirnya ini tersenyum, jangan gini, jangan ya. Otomatis kalau kita wajah kita tidak tersenyum, pasien-pasien kita itu pasti gini, ini Mbak ini kenapa sih ya, kok wajahnya jutek sekali ya. Jangan seperti itu ya. Jadi tetap harus ada wajah yang ramah, senyum dan sopan. Ingat ya, senyum adalah ibadah ya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keluhan pasien dengan bahasa yang sopan. Misalnya seperti ini, maaf Bapak atau maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu, ya. Usahakan ya, meskipun kita terlahir dari lingkungan yang kasar, katakanlah gitu ya, atau lingkungan dengan gaya bahasa yang keras, usahakan kita berbicara pun dengan nada yang tidak keras. Jadi ditata ya, diatur sebaik mungkin supaya tidak menyakiti si pasien ya. Jadi menanyakan keluhan pasien dengan bahasa yang sopan ya. Jangan Bu, sakit apa? Jangan ya, jangan seperti itu ya. Mohon maaf, usahakan sampaikan dengan kata yang sopan, dengan bahasa yang sopan ya. Selanjutnya, mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan pasien dengan penuh pengertian dan empati ya. Jadi semua keluhan yang ada dari pasien kita wajib mendengarkan ya. Kita pahami apa yang disampaikan pasien terhadap kita ya. Misalnya pasien kita, Mbak, saya ini loh Mbak, kok capek ya, gimana ya Mbak caranya ya Mbak. Nah misalnya atau ada keluhan-keluhan yang lain ya, ya kita melayaninya dengan penuh pengertian ya. Misalnya gini, ya Bapak Ibu, baik kami akan terima keluhan Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena saya di sini hanya sebagai tenaga kesehatan dan tidak berhak untuk memberikan misalnya memberikan suatu diagnosa atau memberikan terapi dan lain-lain ya. Kita ngomong aja, baik Bapak Ibu, keluhan yang ada yang dari Bapak Ibu saya terima, nanti akan saya konsultasikan dengan dokter atau dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi usahakan supaya pasien itu bisa menerima dan memahami apa yang kita sampaikan ya. Oke. Selanjutnya yaitu dengan cepat melayani keperluan dan kebutuhan pasien tersebut dengan sikap yang ramah. Kembali lagi ya, sikap yang ramah ya. Jadi apapun yang diminta pasien ya, kebutuhan atau keperluan pasien itu wajib kita layani dengan sikap yang ramah. Misalnya, Mbak tolong dong ambilin minum, misalnya kan dia diinfus misalnya tangannya ya, nggak bisa ngambil minum, ya kita ambilkan minum. Oh iya Pak, sebentar ya Pak, saya ambilkan. Jangan ambil sendiri nggak bisa ada Pak, gini kan dekat. Jangan seperti itu ya, jangan. Usahakan kita memberikan
pelayanan dengan sikap yang ramah ya. Bisa dipahami dari sini? Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat silakan diinterupsi Ibu terlalu cepat gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini terakhir ya. Jadi yang bukan terakhir maksudnya pembahasan terakhir yang keempat yaitu adanya action atau tindakan ya. Jadi lakukan tindakan medis sesuai dengan keperluan pasien dengan keramah tamahan. Kembali lagi sikapnya harus ramah ya. Jadi lakukan tindakan medis sesuai dengan keperluan pasien dengan keramah tamahan ya. Itu kembali lagi sikapnya harus ramah ya. Kemudian yang kelima di sini ada accountability yaitu tanggung jawab ya. Yaitu sikap keberpihakan kepada pasien sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian atau care ya. Jadi ada sikap empati dan rasa kepedulian atau care ya. Jadi sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka maaf, maka bisa meminimalisir terjadinya ketidakpuasan terhadap layanan yang diterima oleh pasien ya. Jadi kalau misalnya kita melakukannya itu dengan yang pertama tadi ya dengan wajah yang senyum, dengan sikap yang ramah, tindakan yang ramah, kemudian ada accountability atau tanggung jawab, ada bentuk rasa empati dan kepedulian atau care, maka saya rasa di sini akan muncul kepuasan dari pasien terhadap apa yang kita berikan. Jadi layanan kesehatan yang kita berikan kepada pasien itu akan memuaskan pasien. Jadi pasien nggak akan komplain nih dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi pasien itu merasa bahwa oh iya aku ini dihargai, oh iya aku ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Itu oke. Nah, yang terakhir di sini ada appearance atau penampilan ya. Kembali lagi bahwa penampilan juga menjadi penunjang dalam mewujudkan kepuasan layanan bagi pasien ya. Maka berpenampilanlah serapi dan sesopan mungkin sehingga membuat pasien terkesan dengan layanan yang kita berikan ya. Jadi dalam setiap instansi rumah sakit atau klinik atau dimanapun tempatnya, pastikan akan diberikan seragam nih. Biasanya ya tenaga kesehatan itu kan pasti memakai seragam yang sudah diberikan. Nah otomatis dengan seragam ini kita harus jaga ya. Saat kita ke kantor, usahakan seragamnya itu dalam keadaan bersih ya. Yang pertama bersih, harum ya, disetrika, jangan lungsep ya. Kalau dilihat orang gini, ih mbaknya ini pakai seragam nggak disetrika. Nah itu pasti akan menimbulkan komen-komen yang negatif ya. Usahakan baju itu bersih, disetrika, rapi, sopan ya, dan tidak bau. Ingat ya, tidak bau. Karena apa? Karena kalau kita bau nih ya sebagai seorang tenaga kesehatan itu kita berpenampilan dan maaf bau ya. Bau itu bisa dari bau baju yang tidak kering misalnya atau bau badan kita misalnya ya, maaf. Nah, otomatis itu akan menimbulkan suatu yang tidak nyaman terhadap pasien itu ya. Pasien itu pasti akan melihat semua yang kita bawa ya dari atas kepala sampai badan kemudian sampai kaki itu pasti kita akan dilihat oleh pasien. Mbak ini cantik ya, dadanya oke, kemudian rambutnya bagus misalnya atau jilbabnya bagus. Kemudian oh ya bajunya ternyata sopan, disetrika halus misalnya dan harum. Nah, ya kan? Harum. Otomatis kalau misalnya kita harum, kita akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasien. Tapi kalau misalnya kita bau ya, bau misalnya bajunya nggak kering terus disetrika terus bau misalnya atau mungkin dari maaf ya dari badan kita yang bau kita lupa nggak pakai parfum nggak mau seperti ini misalnya nih ya ini bau apa ya mbak gitu kan pasien pasti
sensitif ya. Jadi mereka akan menanyakan, mau apa ya gitu. Ada yang orang itu spontan menyatakan rasa tidak senangnya terhadap sesuatu, yaitu dengan bau itu tadi. Dia akan spontan bicara, mau apa ya ini? Nah itu. Ada yang orang batin ya dalam hati. Kok bau ya? Nah gitu kan kelihatan ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi sebagai tenaga kesehatan, kita harus betul-betul profesional dalam berpenampilan ya. Sekali lagi usahakan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki kita berpenampilan serapi dan sesopan mungkin ya. Kalau misalnya tidak memakai jilbab atau tidak memakai kerudung, harus rambutnya disisir yang rapi, atau misalnya rambutnya panjang, biasanya nih kalau di rumah sakit atau di klinik dan sebagainya rambutnya harus pendek ya, atau kalau misalnya rambutnya panjang itu harus diikat ya, diikat atau dicepol gitu ya di belakang ya, supaya tidak tergere-gere, rambutnya jatuh per biji per lembar, itu juga akan mengganggu lingkungan yang ada di sekitar pasien. Jadi bajunya harus rapi, celananya juga harus rapi ya. Kemudian kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu harus tetap ada keramah tamahan dan senyum terhadap pasien ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Sudah paham? Ya. Nah, kalau gitu materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu saya akan bisa memberikan video lagi tentang untuk materi kuliah selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.